Halo guys, welcome to back my channel. Di channel ini, di sini saya akan membahas tentang seputar eFootball. Oke, kita masuk yang pertama dengan seputar eFootball. Game sepak bola virtual yang dikembangkan oleh Konami sebagai penerus dari seri legendaris Pro Evolution Soccer atau PES. Ini dirilis pada 2021 untuk eFootballnya sendiri. Game ini menandai transformasi besar dari model berbayar menjadi model free to play yang revolusioner dalam industri game olahraga. Hingga pada tahun 2025, eFootball telah berkembang pesat dengan berbagai pembaruan signifikan yang menjadikan salah satu game sepak bola virtual terpopuler di dunia dengan basis pemain yang terus bertumbuh secara global. Jadi banyaknya pemain dari seluruh dunia hingga sekarang ini game eFootball ini terus berkembang hingga saat ini. Ada juga sejarah dan evolusi. Football memiliki sejarah panjang dan bersejarah yang berawal dari Winning Eleven di Jepang pada tahun 1995. Selama 2 dekade lebih, game ini dikenal secara global sebagai Pro Evolution Soccer dan menjadi pesaing utama dalam genre game sepak bola. PES terkenal dengan gameplay yang realistis dan berfokus pada teknik sepak bola yang otentik. Titik balik utama terjadi pada tahun 2021 ketika Konami memutuskan untuk bertransformasi menjadi eFootball dengan model free to play, menghadirkan revolusi dalam cara game sepak bola dikonsumsi dan dinikmati oleh para penggemar. Selanjutnya, perkembangan engine game. Salah satu perubahan terpenting dalam evolusi ke eFootball adalah perpindahan dari Fox Engine buatan Konami ke Unreal Engine. Fox Engine telah melayani PES dengan baik selama bertahun-tahun, tetapi Unreal Engine membawa kemampuan teknis yang lebih canggih. Perpindahan ini memungkinkan eFootball untuk bervariasi sebagai platform lintas perangkat yang mulus dengan kualitas visual yang dapat diskalakan dari perangkat mobile hingga konsol next gen. Transisi engine ini juga membuka peluang untuk inovasi gameplay yang tidak mungkin dilakukan dengan teknologi sebelumnya. Nah, Konami ini memakai Unreal Engine itu supaya lebih canggih dan lebih efisien bagi mereka, dan mengikuti perkembangan teknologi juga, sehingga mereka cukup mengikutilah teknologi. Ada juga fitur utama gameplay. eFootball menonjolkan teknologi motion making yang revolusioner yang menganalisis dan memprediksi gerakan pemain sepak bola sungguhan. Teknologi mengumpulkan dan memproses data gerakan dari ribuan jam rekaman pemain profesional untuk menciptakan animasi yang sangat halus dan realistis. Hasilnya adalah pengalaman bermain yang otentik dengan kontrol yang responsif dan sistem dual fisik yang menegangkan. Selain itu, kecerdasan buatan adaptif bekerja di balik layar untuk mempelajari gaya bermain Anda dan memberikan tantangannya sesuai, menciptakan pengalaman yang selalu segar. Cukup niat juga ya untuk eFootball ini mengumpulkan dan memproses data gerakan dari ribuan jam rekaman pemain untuk menciptakan animasi yang sangat halus tersebut. Selanjutnya ada teknologi Unreal Engine dalam eFootball.
Penggunaan Unreal Engine dalam eFootball membawa kualitas visual yang belum pernah ada sebelumnya dalam game sepak bola. Pemodelan wajah hyperrealistis menangkap setiap ekspresi dan emosi pemain, sementara teknologi pencahayaan canggih menciptakan bayangan dan refleksi yang akurat di berbagai kondisi. Fisika bola dan jersey yang disimulasikan dengan presisi tinggi, bereaksi secara realistis terhadap momentum dan kontak. Stadion dirender dengan detail menakjubkan, termasuk efek cuaca dinamis yang berdampak pada gameplay dan penampilan visual. Semua elemen berkombinasi untuk menciptakan pengalaman sepak bola virtual yang mendekati realistis. Terus selanjutnya ada aksesibilitas cross-platform. Salah satu fitur terpenting dalam eFootball adalah aksesibilitas cross-platform yang memungkinkan pemain mengakses game dari berbagai perangkat. Apakah Anda bermain di PC, high-end, konsol next-gen, atau smartphone? eFootball menawarkan pengalaman yang konsisten dengan progres yang tersinkronasi di semua perangkat. Ini berarti Anda dapat melalui pertandingan di rumah menggunakan konsol, lalu melanjutkan di perjalanan melalui smartphone. Sistem matching antara platform juga memastikan basis pemain yang luas dan waktu tunggu yang minimal untuk pertandingan online dengan penyesuaian kontrol yang adil untuk semua platform. Kayaknya ada beberapa eFootball PC atau konsol itu kayaknya berpisah dengan mobile, bukan disatukan. Soalnya dari segi gameplay aja sudah beda. eFootball mobile itu size-nya lebih kecil daripada PC dan konsol. Di mobile itu size-nya cuma 3-4 gigaan, bahkan 5 mungkin. Sedangkan di konsol atau di PC itu size-nya itu size download-nya mencapai 50 gigaan. Ya mungkin berbeda itu. Itu juga mode permainan. eFootball menawarkan berbagai mode permainan yang menarik untuk segala jenis penggemar sepak bola. Mode Dream Team memungkinkan pemain membangun skuad impian mereka dengan pemain terbaik dari seluruh dunia. Liga Master memberikan pengalaman mendalam sebagai manajer klub dengan negosiasi transfer, pengembangan pemain muda, dan tantangan taktis. Mode Authentic Match menghadirkan pertandingan dengan tim resmi berlisensi. Sementara Event Mode menawarkan turnamen tematik dengan hadiah eksklusif. Untuk pengalaman multi pemain, mode Co-op memungkinkan Anda berkolaborasi dengan teman-teman untuk menantang pemain lain atau AI. Nah, untuk mode Co-op ini dia itu kayak bermain bersama teman 2 versus 2, sesama player 3 versus 3, atau bersama AI. Untuk AI sendiri itu cuma ada di 2 vs 2 untuk sekarang. Kalau 3 vs 3 itu player, kalau bisa juga sih harusnya AI. Orang tahu juga, belum pernah main. Yang apa? Mode co-op ini. Dream Team dan fitur mendalam. Mode Dream Team adalah fitur unggulan eFootball di mana Anda dapat membangun tim impian dengan pemain favorit dari masa kini dan legendaris. Sistem rekrutmen yang mendalam memungkinkan pemain penemuan talenta melalui agent dan scouts dengan berbagai strategi untuk mendapatkan pemain idaman. Setiap pemain dapat dikembangkan dengan sistem pelatihan dan yang ekstensif, dengan peningkatan statistik berdasarkan posisi dan gaya main.
Tim chemistry mempengaruhi performa tim secara keseluruhan dengan bonus untuk mencocokkan pemain dari klub, liga, atau negara yang sama. Mode kompetisi mingguan memberikan hadiah menarik dan peringkat global untuk pemain yang beradaptasi atau berprestasi. Maaf, salah. Untuk Liga Master itu adalah mode karir, manajerial, mendalam yang memungkinkan kalian mengelola seluruh aspek klub sepak bola, mulai dari merekrut pemain berbakat, melalui jaringan pencarian bakat global, hingga bernegosiasi untuk transfer bintang top. Untuk bernegosiasi ini cuman di PC atau konsol aja. Setiap keputusan mempengaruhi kesuksesan klub Anda. Ya, cara bermain kalian juga sih. Pengalaman, fasilitas, dan infrastruktur klub memberikan keuntungan jangka panjang seperti peningkatan pendapatan dan pelatihan pemain yang lebih efektif. Sistem keuangan yang realistis mengharuskan pengelola anggaran yang cermat. Dengan keputusan sulit antara investasi jangka panjang, jalur karir manajerial Anda bisa membawa Anda dari klub kecil hingga juara Liga Champion. Khusus itu aja PC atau konsol, karena di PC atau konsol itu banyak fiturnya daripada mobile. Mobile itu hanya sedikit, tidak ada jalur karena di manajerial lah. Tidak ada turnamen kayak seperti Liga Champion gitu, nggak ada kalau di mobile. eFootball juga mempunyai lisensi dan kemitraan. eFootball menjalin kemitraan prostitusan dengan klub-klub dan liga-liga top dunia. Game ini memiliki lisensi resmi untuk lebih dari 150 klub termasuk FC Barcelona dan Manchester United dan Bayern Munich atau Bayern Munchen, serta liga-liga bergengsi seperti La Liga, Serie A, dan Ligue 1. Ligue 1 ini adalah seri Prancis punya. McD kalau nggak salah, ada McD-nya di logo liga tersebut. Stadion-stadion ikonik diproduksi dengan detail menakjubkan, dari arsitektur hingga atmosfer pertandingan. Pemain-pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Neymar Junior juga menjadi ambasador resmi, memberikan masukan dalam pengembangan game untuk memastikan pengalaman sepak bola yang autentik. Hak virtual yang realistis melengkapi pengalaman dengan komentar dan presentasi pertandingan profesional. Nah, di football ini ada komentator sehingga lebih menarik, dan penontonnya juga ada, tergantung settingan. Kalau di mobile itu settingan terendah itu tidak ada penonton. Dan eFootball sekarang mempunyai wasit di lapangan. Sebelumnya tidak ada, sekarang sudah punya. Tapi untuk memunculkan wasit tersebut mesti menggunakan grafik standar seperti itu. Untuk selanjutnya, sistem kontrol dan teknik. eFootball menawarkan sistem kontrol yang intuitif untuk pemula namun mendalam bagi pemain berpengalaman. Kontrol dasar mudah dipelajari, tetapi penguasaan teknik lanjutan seperti trombol berputar atau tendangan melengkung membutuhkan latihan dan pengalaman. Pemain dengan rating skill tinggi dapat melakukan gerakan spesial seperti Rabona atau Skeusers Fang yang dapat mengoncat pertahanan lawan. Kontrol taktis tim memungkinkan penerapan strategi seperti pressing tinggi atau serangan balik cepat dengan tombol khusus. Pemain berfitur khusus memiliki finesse move yang hanya dapat dilakukan oleh mereka, mencerminkan kemampuan unik mereka di dunia nyata. Seperti itu.
Tapi itu bisa juga didapatkan atau penambahan skill dengan menggunakan item khusus. Ya, ada 2 item khusus. Satu itemnya secara acak untuk mendapatkan skill secara acak. Yang kedua itu kita bisa memilih dari item tersebut. Cuman item khusus yang untuk bisa kita memilih sendiri itu sangat sulit didapatkan atau mengeluarkan uang lebih, mesti top up gitu. Daripada top up untuk mengeluarkan skill, bagus untuk beli pemainnya bagus saja. Taktik dan strategi. Sistem taktik eFootball memberikan kontrol mendalam atas strategi tim kalian. Kalian dapat memilih dari berbagai formasi dasar atau membuat formasi kostum dengan posisi yang disesuaikan. Advanced Instruction memungkinkan kalian memberikan arahan khusus untuk setiap pemain, seperti fullback yang maju menyerang atau gelandang yang fokus pada intercept. Set pitches dapat diprogram sepenuhnya dengan jalur lari dan peran khusus untuk setiap pemain. Strategi adaptif memungkinkan tim Anda mengubah pendekatan berdasarkan skor dan waktu. Pertandingan sementara quick taktis menawarkan pergantian strategi instan saat situasi kritis. Nah, kalian ini bisa bisa dengan kostum sendiri, pergerakan kita mau kemana, mengatur strategi kita sesuka hati, memindahkan LB ke CB atau LB ke LMF sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada juga itu tadi dapat kalian setting juga untuk intercept pemain lawan, sehingga kalian bisa, ketika kalian membaca pergerakan lawan, kalian bisa intercept pemainnya. Semisal RMF mereka itu menggunakan Muhammad Salah. Dengan Muhammad Salah itu kan larinya kenceng, kalau di football bisa disetting. Nah, kalau mau di intercept, kalian harus pergi di pengaturannya itu saat bermain, saat tombol manager itu. Nah, kalian bisa menyeting itu kan di RMF, berarti ketemunya di LB. Nah, kalian pilih LB, kalian kunci itu pemain yang di posisi RMF itu, sehingga pemain bertahan kalian itu mengunci permainan pergerakan dari Muhammad Salah yang berposisi di RMF, seperti itu contohnya. eFootball juga mempunyai sudah berjalan di dunia e-sport. eFootball sendiri telah menjadi bagian integral dari ekosistem e-sport global dengan eFootball Championship sebagai turnamen utama mereka. Pemain dari seluruh dunia berkompetisi melalui kualifikasi online dan regional untuk memperebutkan tempat di final global dengan hadiah uang yang signifikan. Struktur kompetisi profesional mirip dengan sepak bola nyata, dengan berbagai divisi dan promosi atau degradasi berdasarkan performa. Banyak organisasi e-sport terkemuka memiliki divisi e-football dengan pemain profesional yang dikontrak. Turnamen besar disiarkan secara langsung dengan komentar profesional dan analisis mendalam, menarik ribuan penonton online. Mereka juga memiliki akun YouTube EFL. Itu untuk kalau kalian ingin melihat turnamen-turnamen di football. Sistem Konami in-game. Sebagai game free to play, eFootball merupakan sistem
ekonomi yang menyeimbangkan aksesibilitas dan monetisasi. eFootball koin adalah mata uang premium yang dapat dibeli dengan uang sungguhan, sementara GP atau game point diperoleh melalui bermain pertandingan dan menyelesaikan tantangan. Battle Pass musiman menawarkan jalur hadiah gratis dan premium, memberikan akses ke kosmetik eksklusif dan item pemain. Event mingguan dan tantangan harian memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah berharga tanpa biaya. Pentingnya untuk dicatat bahwa semua aspek gameplay dapat diakses tanpa membayar. Dengan pembelian opsional lebih difokuskan pada kosmetik dan aksesoris progres. Komunitas dan sumber daya. Football didukung oleh komunitas global yang aktif dan berdedikasi. Forum resmi dan media sosial menjadi tempat diskusi strategi. Nah, forum resmi itu mungkin ada di Instagram maupun di YouTube. Kalian bisa lihat aja di komentar lah. Kalian bisa juga melihat pertandingan-pertandingan turnamen di situ. Menggunakan strategi apa kalian bisa menirunya, tapi sesuaikan juga dengan keahlian kalian menyerang balik secara cepat atau penguasaan bola atau menyebar. Tentukan keahlian kalian seenak mungkin sehingga kalian bisa memenangkan pertandingan dengan presentasi tinggi. Forum resmi dan media sosial menjadi tempat diskusi strategi berbagai highlight dan mendapatkan update terbaru. Turnamen komunitas diselenggarakan secara reguler oleh fans dan partner resmi dengan berbagai hadiah menarik. Konten kreator dan streamer terkenal menyediakan tutorial, panduan strategi dan analisis gameplay mendalam. Komunitas juga mengembangkan database pemain ekstensif dan tools analisis untuk memaksimalkan performa tim. Aplikasi pendamping resmi memudahkan manajemen tim dari perangkat mobile, sementara program beta tester memungkinkan pemain terpilih mencoba fitur eksperimental. Pembaruan dan roadmap masa depan. Siklus update musiman dengan konten baru dan menyeimbang, penambahan mode pemain dan fitur berdasarkan umpan balik, peningkatan teknologi dan grafis berkelanjutan, event kolaborasi dengan liga dan klub presentius, ekspansi ke teknologi baru seperti VR dan cloud gaming, roadmap pengembangan 2025 hingga 2026. Event kolaborasi dengan liga dan klub presentasi menawarkan konten tematik yang unik sepanjang tahun. Untuk roadmap pengembangan 2025-2026 mencakup ekspansi ke teknologi gaming baru seperti VR dan cloud gaming, membawa pengalaman sepak bola virtual ke level berikutnya. Untuk tips untuk pemain. Untuk meningkatkan kemampuan di football, mulailah dengan menguasai kontrol dasar sebelum beralih ke teknik kompleks. Luangkan waktu mode latihan untuk menyempurnakan dribbling, passing, dan defending. Bangun tim sesuai dengan gaya bermain kalian. Apakah itu position based, counter attack, atau high pressing. Kembangkan beberapa set piece yang efektif untuk situasi kritis seperti tendangan bebas atau sudut menit-menit akhir. Kelola stamina pemain dengan cermat dan lakukan pergantian di saat yang tepat. Terakhir, rekam dan analisis pertandingan Anda untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kalian bisa record maksudnya untuk melihat gameplay kalian sendiri. Hal apa yang perlu dikembangkan, hal apa yang perlu diisi di pemain tersebut. Nah, jadi sehingga kalian bisa memilih pemain-pemain yang kalian inginkan. Beradaptasi lah istilahnya. Perbandingan dengan pesaing.
perbandingan dengan pesaing kita mulai dari aspek modal bisnis. eFootball menggunakan free to play atau gratis yang bisa download di App Store atau Play Store untuk mobile dan Steam untuk PC. Sedangkan pesaing itu berbayar tahunan. Untuk segi aspek gameplay, eFootball itu simulasi realistis, sedangkan pesaing masih arcade. Teknologi eFootball menggunakan motion matching yang sudah kita jelaskan di awal tadi, sedangkan pesaing itu menggunakan alternatif teknologi. eFootball menggunakan portofolio lisensi berbeda, sedangkan pesaing perbandingan portofolio lisensi resmi. Ya, gitulah. Untuk aksesibilitas, eFootball menggunakan cross platform, sedangkan pesaing hanya platform terbatas. Aspek evolusi, eFootball update berkelanjutan, sedangkan pesaing rilis tahunan. eFootball ini sering update setiap minggunya, sering maintenance setiap hari Kamis. Iya, Kamis. Itu pada jam 10 hingga selesai. Nggak tahu kapan, kadang lama, kadang cepat, tergantung update-nya besar atau kecil. Kalau besar itu lama, kadang seharian, kadang ya setengah hari juga siap. Itu. Untuk selanjutnya itu adalah cara mulai dan tips pemula. Memulai perjalanan di eFootball sangatlah mudah. Untuk game secara gratis di platform pilihan kalian, baik itu PC, konsol, atau perangkat mobile. Setelah instalasi, ikuti tutorial komprehensif yang akan memperkenalkan kalian pada kontrol dasar dan mekanik gameplay. Nah, ikuti aja tutorialnya bagi pemula sehingga kalian bisa beradaptasi dengan yang lain gitu, player-player yang lain. Ikutin aja dulu sehingga kalian bisa menjadi lebih mahir lah dalam bermain eFootball ini. Untuk kesimpulannya, dan ajakan kesimpulan, eFootball telah berevolusi genre game sepak bola dengan pendekatan free to play yang tidak mengorbankan kualitas. Walaupun eFootball ini gratis, tapi kualitas terjamin. Seperti itu. Dengan grafis yang menawan, gameplay yang realistis, dan fitur-fitur mendalam, game ini menawarkan pengalaman premium tanpa biaya masuk. Komunitas global yang terus berkembang menjamin kalian akan selalu menemukan lawan yang menantang atau rekan yang berdedikasi. Bagian berambisi, jalur e-sport profesional menawarkan kesempatan untuk bersaing di panggung dunia dengan hadiah nyata. Dengan komitmen untuk perkembangan berkelanjutan, eFootball akan terus memimpin inovasi dalam genre ini. Bergabunglah sekarang dan rasakan sensasi sepak bola virtual terbaik yang pernah ada. Mungkin sekian itu saja untuk tutorialnya. Mungkin akan ada video selanjutnya. Kita akan bermain di game eFootballnya sendiri. Saya itu penggunaan eFootball itu menggunakan positioning ball atau penguasaan bola. Tapi sekalinya positioning ball itu ada mempunyai kelemahan. Sekalinya kelepasan bola, pertahanan jadi kacau. Itu saja.
Mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan ketemu di lain waktu lagi. Sampai nanti. Bye bye.